masalu ala khalqi kamathalil firdaus fil jannah. Maka Allah menyebutkan dalam diskusi ini, orang yang semacam ini adalah seperti hambaku, makhlukku, ciptaanku, laksana firdaus di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, hamba-hamba Allah sedang Jumat rahimakumullah. Maka dengan demikian dapatlah kita pahami bahwa salat sesungguhnya dapat mengantar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'minin bihidayatin wa atma'annat qulubuhum bitauhid. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwar raqibul majid. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi anara al-wujud bi nuri dinihi wa syari'atihi ila yaumil wa'id. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina amanu wa amilus salihati ila yaumil maw'ud. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. فقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقال تعالى في حديث القدسي: إنما أتقبل الصلاة ممن توضأ بها لأسمتي ولم يستتل بها على خلقي ولم يبت سرا على معصيتي وقطع النهار لذكري ورحم المساكين وابن السبيل والأرمر والمصاب. ذلك نور كنور الشمس أكلأه بعزتي وأستحفظ ملائكتي وأجعل في الظلمات نورا والجهالة علما مثله على خلقي كمثل الفردوس في الجنة. Masyarul muslimin, bapak-bapak dan saudara-saudara, hamba-hamba Allah sedang Jumat rahimakumullah. Tidak adalah untaian kata yang pantas terucap selain kalimat tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Allah masih memberikan cahaya matahari di tengah gelap bumi. Allah masih menurunkan sakinah ke dalam hatinya orang-orang yang beriman, supaya ringan langkahnya menuju panggilan Allah di yaumul Jumat. Allah masih memberikan kekuatan dan segala kelemahan hidup. Allah masih memberikan kecukupan dan segala kekurangan kita. Allah masih mengajarkan ilmu kepada kita dan segala kebodohan. Mari selalu berdoa, semoga ucapan selawat dan salam kita Allah berkenan menyampaikan kepada yang kita yang tercinta, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masyarul muslimin, pada kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, khatib menyampaikan sebuah tema khutbah, ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang diterima sholatnya oleh Allah SWT. Mungkin kita sudah paham bahwa amalan yang pertama kali dihisab di yaumul kiamah nanti adalah sholat. Fa in salahat faqad aflaha wa anjah. Jikalau seandainya sholatnya baik, maka sungguh orang itu telah berhasil, sukses dan beruntung. Fa inna fasad faqad khasira wa qad khara khasira. Jikalau seandainya amalan sholatnya itu rusak atau kurang sempurna, maka sungguh ia adalah orang yang menyesal dan merugi. Karena itu kita sadar bahwa sholat ini merupakan fondasi dan tiang daripada agama kita. Manakala kita menganggap remeh sholat ini, manakala kita mengentengkan sholat ini, atau kita meninggalkan sholat ini, sungguh kita telah merobohkan tiang daripada Islam itu.
Masyaallah muslimin, hamba-hamba Allah sidang Jumat rahimahullah. Tentunya tidak seorang pun yang mengerti dan tahu siapakah di antara kita ini solatnya yang diterima oleh Allah SWT. Hanya Allah yang mengetahui siapa di antara hamba-hambanya solatnya yang diterima oleh Allah SWT. Tapi paling tidak ada beberapa hadis dalam hadis qudsi yang kami sampaikan tadi yang agak panjang. Paling tidak ada 5 kriteria atau tanda-tanda orang-orang yang diterima solatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, hamba-hamba Allah sidang Jumat rahimakumullah. Sebelum kita masuk kepada 5 tanda-tanda orang yang diterima solatnya oleh Allah, mari kita lihat sejenak di dalam firman Allah yang telah kita bacakan pada awal khutbah tadi, bahwa solat ini adalah merupakan perintah untuk menegakkannya secara benar dan baik. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Wa aqimis shalah. Salat yang ditegakkan dengan benar dan baik itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini sudah tidak bisa kita ragukan lagi. Al-Qur'an sendiri mengatakan seperti itu. Namun pertanyaannya adalah, apakah salat yang sudah dilakukan oleh seseorang mukmin, seseorang muslim, sudah mencegah ia dari perbuatan yang keji dan mungkar? Ataukah sebaliknya, bertambah perilakunya, kejahatannya, bertambah kekejiannya, bertambah kemungkarannya? Nah, tentunya paling tidak kita harus memahami betul bahwa tidak hanya sekedar melaksanakan sholat, tidak hanya sekedar benar sholatnya dalam artian rukun dan syarat, tetapi di dalam hadis qudsi tersebut ada beberapa amalan-amalan yang lain yang harus kita terapkan dan yang harus kita amalkan dalam kehidupan kita. Masyaallah muslimin, hamba-hamba Allah sidang Jumat rahimakumullah. Innama at-taqabbalus shalah. Sesungguhnya salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang salat diterima oleh Allah, yang pertama adalah mimman tawaddu'a biha li usmati. Orang yang dengan salatnya itu merendahkan dirinya, hatinya kepada kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Ihya-nya menyebutkan bagaimana seseorang tawaddu'a biha li usmati. Bagaimana seseorang itu tawaddu'a biha li usmati di dalam salatnya, menghadirkan hati. Beliau mengatakan hati yang bercabang itu ibaratnya seperti pohonan yang di mana banyak rantingnya, banyak daunnya, maka banyak pula burung-burung yang akan hinggap di pohon tersebut. Karena itu kata beliau, hadirkan hatimu di saat engkau telah memulai salatmu. Yang maha agung, yang maha besar hanyalah Allah. Ketika kita memulai salat kita berdiri tegak, lalu kita mengucapkan takbiratul ihram dan mengharapkan, mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Yang maha besar hanyalah Allah, dan yang lainnya adalah yang sangat kecil. Dan mengharapkan segala ingatan, segala perilaku, perkataan, perbuatan selain daripada perbuatan salat. Masyaallah muslimin, hamba-hamba Allah sidang Jumat rahimahullah. Karena itu berupaya kita untuk menghadirkan hati di dalam salat, bukan hanya sekedar gerakan secara fisik. Gerakan secara fisik memang harus sesuai dengan ketentuan secara hukum fikih. Tetapi lebih jauh pula daripada itu, menghadirkan hati di dalam salat ini, mengenyampingkan segala persoalan-persoalan yang berkaitan dengan masalah keduniawian. Inilah salah satu dalil yang dipakai oleh para ulama. Di antara orang-orang yang celaka di dalam salatnya adalah orang-orang yang lalai. Ada yang mengatakan lalai dalam mengingat waktu salatnya, dan ada juga yang mengatakan lalai di saat telah memulai salat tetapi hatinya lalai dalam mengingat Allah Subhanahu. Tawaddu'a biha li usmati. Orang yang tunduk hatinya, merendahkan dirinya kepada Allah akan kebesaran dan keagungannya. Yang kedua, kaum muslimin, hamba-hamba Allah sidang Jumat rahimahullah, walam yastafil biha ala khalqi. Orang yang dengan salat yang telah ia tegakkan dengan benar dan baik,
maka dia tidak lagi berlaku sombong terhadap sesama, tidak berlaku sombong terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ia menyadari betul bahwa dengan solat ini melatih dirinya menjadi orang yang tawadhu di dalam pergaulan, orang yang rendah hati di dalam pergaulan. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, masih barang siapa yang masih ada di dalam hatinya kesombongan, sekalipun kesombongan itu hanya sebesar darah, maka sungguh ia tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin, salat mengajarkan kepada kita untuk rendah hati di dalam pergaulan. Salat tidak mengajarkan kepada kita untuk merasa dirinya lebih hebat, lebih terhormat, lebih mulia, tetapi salat mengajarkan kepada kita untuk selalu berupaya menjadi orang yang tawadhu di dalam pergaulan. Masyarakat muslimin, hamba-hamba Allah sidang Jumat rahimahullah. Kemudian yang ketiga, disebutkan dalam hadis qudsi ini, orang-orang yang diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, walam yabit musirran ala ma'siyati. Orang yang dengan salat yang telah ia tegakkan dengan benar dan baik, maka tidak lagi mengulangi perbuatan maksiat yang pernah ia lakukan. Walam yabit musirran ala ma'siyat. Tidak lagi melakukan kezaliman, tidak lagi melakukan berbagai macam bentuk kemaksiatan, baik kemaksiatan yang ada kaitannya kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kemaksiatan yang berupa kezaliman terhadap sesama. Masyarakat muslimin, hamba-hamba Allah sedang Jumat rahimahullah. Kalau seandainya kita ini berdosa, melakukan sebuah kemaksiatan kepada Allah, tentunya kita masih bisa untuk bertobat kepada Allah. Tetapi bagaimana halnya manakala kita telah melakukan kemaksiatan dalam bentuk kezaliman terhadap sesama kita, terhadap saudara-saudara kita, maka tentunya tidak hanya cukup dengan beristighfar dan bertobat, tetapi juga kita harus mengembalikan akan hak saudara-saudara. Masyarakat muslimin, hamba-hamba Allah sedang Jumat rahimahullah. Tidak satu pun manusia ini yang bersih dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mungkin di dalam perjalanan hidup kita, sewaktu kita memegang sebuah jabatan, mungkin kita pernah melaporkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, atau yang diistilahkan dengan ABS, asal bapak senang atau asal bos senang. Mungkin kita ini di dalam pergaulan sehari-hari pernah menyakiti hati tetangga kita, teman-teman sesama rekan kerja kita. Mungkin di antara kita dengan tetangga kita, kita sama-sama sholat di masjid ini, sama-sama berjamaah menuju ke masjid, tetapi karena persoalan-persoalan kecil yang menyebabkan seseorang tidak lagi bertegur sapa dengan tetangga. Masyarakat muslimin, atau sebaliknya ada yang selalu mengambil hak-hak tetangganya, sedangkan dia adalah orang yang dekat dengan Allah. Dia tidak menyadari itu. Apakah itu disebabkan karena hanya sejengkal tanah, atau mengambil hak-hak umum sejengkal tanah? Maka sungguh nanti kezaliman yang semacam ini akan dilipatkan kepadanya, akan ditimpakan kepada mereka dengan 7 lapis bumi. Demikian hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan kepada kita. Masyarakat muslimin, hamba-hamba Allah sedang Jumat rahimahullah. Orang yang sholat berupaya meninggalkan sekecil apapun maksiat itu, maka ia tidak lagi mengulangi perbuatan maksiat. Yang keempat, kaum muslimin, hamba-hamba Allah sedang Jumat rahimahullah. Orang yang diterima salatnya waqta'an nahara li dzikri. Orang yang di samping salat dia selalu mengisi waktu-waktu siangnya itu untuk berzikir, untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang salat adalah zikir yang paling terbaik. Wala dzikrullahi akbar. Seutama-utamanya zikir itu adalah di saat kita melaksanakan salat. Tetapi di dalam hadis ini, setelah kita salat, bahkan dalam berbagai kesempatan, di waktu-waktu siang kita, di waktu-waktu pagi kita, maupun di waktu sore kita, kita dianjurkan untuk selalu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam surah Al-Jumu'ah pun juga disebutkan, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Maka apabila kalian telah selesai melaksanakan salat Jumat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi, maka carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyak.
wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan keberuntungan. Masyaallah muslimin, hamba-hamba Allah sedang Jumat rahimakumullah. Karena itu orang yang salatnya diterima oleh Allah, terwujud dalam kehidupan sehari-harinya, memperbanyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang terakhir, yang kelima, orang yang terima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wa rahimal masakin wa banas sabil wal armalah wal musa. Orang yang dengan salat yang telah ia tegakkan dengan benar dan baik, lalu kemudian timbul rasa kecintaan, timbul rasa peduliannya terhadap orang-orang miskin. Warahimal masakin wa banas sabil, dan orang-orang yang terlantar di dalam perjalanan. Wal armalah, wanita-wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Wal musa, dan orang-orang yang mendapatkan musibah. Masyaallah muslimin, salat mengajarkan kepada kita untuk tanggap terhadap persoalan-persoalan sosial. Salat mengajarkan kepada kita untuk selalu berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan pada kita. Salat tidak pernah mengajarkan kepada kita, lalu dengan salat, lalu kemudian pelitnya bukan main, sombongnya bukan main, tetapi salat mengajarkan tanggap terhadap persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita. Masyaallah muslimin, hamba-hamba Allah sedang Jumat rahimakumullah. Kalaulah seorang telah mampu melaksanakan 5 amalan-amalan yang semacam ini yang disebutkan dalam hadis qudsi ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis qudsi ini, dzalika nuruhu kanuris samsi, cahayanya laksana cahaya matahari. Lalu akhla'uhu bi'izzati, kata Allah, maka aku naungi ia dengan kebesaran dan keagunganku. Wa astahfizuhu malaikati, maka Allah perintahkan para malaikat untuk menjaga orang yang semacam ini, menjaga keselamatannya, menjaga keselamatan hartanya, keselamatan jiwanya, keselamatan kesehatannya, keselamatan dari berbagai macam hal yang dapat mencelakakan dirinya. Wa astahfizuhu malaikati wa aj'ala zulumati nuran, maka Allah jadikan ia di dalam kegelapannya, dalam kebodohannya Allah berikan cahaya. Wal jahalati ilman, maka Allah berikan ilmu di saat di dalam kebodohannya. Zalika masalu ala khalqi kamathalil firdaus fil jannah, maka Allah menyebutkan dalam hadis qudsi ini, orang yang semacam ini adalah seperti hambaku, makhlukku, ciptaanku, laksana firdaus di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, hamba-hamba Allah sedang Jumat rahimakumullah. Maka dengan demikian dapatlah kita pahami bahwa salat sesungguhnya dapat mengantarkan seseorang untuk berperilaku yang lebih baik, berperilaku tawadhu di dalam pergaulannya, berperilaku tanggap terhadap persoalan-persoalan sosialnya, dan selalu memberikan yang terbaik bagi saudara-saudaranya, dan selalu memberikan kebaikan-kebaikan di dalam hidupnya. Karena salat mengajarkan kepada kita untuk selalu islah, hablu minallah wa hablum minan nas. Semoga khutbah yang singkat ini bermanfaat di dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu was-sami'ul alim wa innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam, والذي أمرنا بإقامة الشعار دين الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد في الأولين والآخرين وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات واتبع بيننا وبينهم بالخيرات. ربي اغفر وارحم أنت خير الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.